apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menimpa sebuah asrama di Jalan Bajigau, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 2 orang penghuni rumah meninggal dunia. Seorang warga binaan Lapas Manokwari dalam kasus korupsi yang kabur ke Kota Makassar ditangkap petugas di sebuah hotel bersama istrinya. Orang tidak dikenal terekam kamera pengawas meletakkan bungkusan aneh di atas kap mobil di sebuah kafe di Kota Parepare. Informasi pertama, kebakaran menimpa sebuah asrama di Jalan Bajigau, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 2 orang penghuni rumah ditemukan tewas. Sejumlah penghuni asrama panik saat api membakar asrama di Jalan Bajigau, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Mereka berusaha menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Sementara sebagian lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sempitnya lorong ditambah banyaknya warga yang berkumpul di lokasi membuat petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Petugas terpaksa menarik selang puluhan meter untuk memadamkan api. Diperlukan 2 jam lamanya untuk memadamkan api. Akibat dari kebakaran itu, sedikitnya 10 petak bangunan rumah di dalam asrama ludes terbakar. 2 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas, diduga karena terjebak kobaran api saat korban terlelap tidur. Jadi kami menerima informasi itu pukul 21.05. Kemudian kami respon. Jadi 21.10 itu sudah tiba di TKK. Itu sampai di sana sudah besar apinya Pak ya? Ya lumayan, jadi kita tiba itu memang sudah besar. Jadi anak-anak langsung action anggota. Jadi kurang lebih itu 2 jam kami sudah bisa atasi. Kalau untuk lokasi kebakarannya Pak, memang di asrama itu Pak ya? Iya. Bajigau. Iya, jadi lokasinya itu di Jalan Bajigau. Bajigau itu. Asrama. Bajigau. Iya, Bajigau. Untuk berapa unit Pak ya yang Terjunkan untuk pemadaman. Jadi kami dari Mako, kami terjunkan 17 armada. Kemudian bantuan dari timur 4 armada. Dari Juntana 3 armada. Jadi semua itu 24 armada. Petugas telah memasang garis polisi untuk mencari penyebab kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sementara itu diduga luput dari pengawasan saat membakar lilin di tengah pemadaman listrik. 2 unit rumah di Kabupaten Goa terbakar. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran menimpa permukiman warga di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Minggu malam. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar dan menyebar ke rumah lainnya. Warga yang melihat api terus membesar panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Selain 2 rumah panggung, sebuah motor yang diparkir juga ikut terbakar. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri meski trauma karena tidak ada harta bendanya yang bisa diselamatkan. Kebakaran diduga akibat lalai saat membakar lilin di tengah pemadaman listrik bergilir. Berapa kerusakan, ada 2 rumah, motor 1, peralatan rumah tangga habis, tidak ada yang tersisa termasuk pakaian-pakaian. Jadi nilai kerugian kurang lebih satu kakak ini kurang lebih 35 sampai 40 juta. Perkiraannya karena apa Pak ini? Ya? Karena apa Pak kira-kira? Karena ini pengaruh mati lampu, ada penerang lilin, apakah mungkin yang kesenggol.
Akhirnya mereka panik atau bagaimana kan, rumah ini mudah terbakar pada dibuat dari kayu papan. Pekerjaannya. Iya. Pak, ada korban, Pak? Tidak ada korban jiwa, tidak ada. Alhamdulillah. Rumah terbakar sebanyak 2 unit. Ada berapa yang diturunkan mobil damkar? Armada yang diturunkan kurang lebih sebanyak 3 unit. Penyebab kebakaran sendiri? Kebakaran itu pemilik rumah tersebut lalai membakar diri. Bakal ini, mati lampu memang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Manokwari kabur ke kota Makassar. Ia ditangkap kembali oleh petugas di salah satu hotel bersama istrinya. Berakhir sudah pelarian Ramli berusia 58 tahun, warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Manokwari. Sebelumnya ia sudah kabur 2 hari dari lapas ke kota Makassar. Ramli ditangkap oleh unit Jatanras Polrestabes Makassar pada Sabtu malam pekan lalu. Pelaku dibekuk saat bersama istrinya bersembunyi di area tangga darurat salah satu hotel bintang 4 di Jalan Metro Tanjung Bunga, kota Makassar. Ramli merupakan warga binaan terkait kasus tindak pidana korupsi pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Sorong. Pelaku divonis 10 tahun hukuman penjara setelah terbukti merugikan negara sebesar 7 miliar rupiah. Ia baru 1 tahun ini menjalani masa binaan di Lapas Manokwari. Ramli kabur saat diminta membersihkan Lapas Manokwari. Saat itu ia diminta untuk membeli pasir di luar lapas. Momen itulah yang digunakannya untuk kabur. Ramli kemudian menjemput istrinya di Manokwari dan melarikan diri ke kota Makassar melalui jalur penerbangan menggunakan identitas dan rambut palsu. Saya kabur, terus terang saya Bapak. Kabur. Iya Bapak. Berapa lama Pak? Baru 2 hari. Bapak. Baru 2 hari. Bagaimana caranya keluar lapas, Bapak? Saya keluar lapas bekerja Bapak. Oh, dari lapas pura-pura bekerja begitu? Bukan pura-pura, kita kerja betul Bapak, disuruh kerja. Oh, kerja di tanaman ini? Kurpe. Jadi abis itu lari? Saya langsung berangkat Bapak. Nggak ada waktu itu petugasnya? Ya Bapak? Nggak ada petugasnya waktu Tidak itu? ada Bapak. Nggak ada? Tidak ada. Gimana caranya lari? Saya disuruh pergi beli pasir. Beli pasir? Iya. Kenapa tahanan disuruh beli pasir? Itu sudah Bapak bisa pikir sendiri. Oh, berarti memang disuruh keluar, Pak Di? Disuruh keluar kerja Tanpa pengawalan? tanpa pengawalan. Siapa yang suruh keluar, Pak? Pak Kalapas langsung. Alasan berbeda disampaikan Kalapas Manokwari. Menurutnya Ramli kabur melalui pintu poliklinik dan bukan melalui pintu utama karena beralasan sakit. Ia kabur saat petugas kesehatan lengah. Yang bersangkutan itu, jadi kan dia itu ceritanya kalau dari kantor itu berobat di poliklinik kesehatan, kebetulan pintu samping itu ada kegiatan satu toilet, dia melipir lewat lolosnya di situ. Jadi tidak kemana-mana dan memang sedang menjalani pidananya. Kasus apa itu? Kasus tindak pidana korupsi. Ini dia waktu itu berapa tahun yang Pak dapat waktu dia untuk kasus? Untuk pidananya dia 10 tahun, baru menjalani kurang 2 tahun kurang sedikit. Jadi nanti sisa pidananya bisa dilaksanakan kembali. Ramli kemudian dibawa kembali ke Manokwari pada Minggu dini hari untuk kembali menjalani masa pembinaannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pekerja serabutan ditangkap tim Jatanras Polres Maros karena diduga meruda paksa seorang remaja berusia 15 tahun yang baru 2 minggu menjalin hubungan asmara. Orang tua korban yang tak terima melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. IR berusia 22 tahun ditangkap tim Jatanras Polres Maros karena diduga melakukan ruda paksa kepada seorang siswi SMP yang baru dikenalnya selama 2 minggu di salah satu tempat penginapan di wilayah Kabupaten Maros.
Terungkapnya kasus ruda paksa ini bermula saat korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tidak terima atas kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti dengan membawa korban ke rumah sakit untuk divisum. IR akhirnya ditangkap beserta barang bukti. Wakapolres Maros menyatakan ruda paksa bermula saat tersangka mengajak korban untuk jalan-jalan usai pulang sekolah. Tiba di sebuah wisma, tersangka mengajak korban masuk dengan alasan cuaca di luar sangat panas. Korban yang termakan bujuk rayu tersangka akhirnya mengikuti tersangka hingga akhirnya diruda paksa. 2 tahun berkomunikasi dengan korban inisial JM 15 tahun melalui pesan WhatsApp, di mana tersangka IR mengajak dan meminta bertemu dengan JM dengan alasan hanya untuk jalan-jalan. Kemudian JM pun bersedia dan mengiyakan. Keesokan harinya IR menjemput JM di samping sekolahnya. Lalu IR berdua berboncengan dengan JM mengendarai sepeda motor menuju ke salah satu tempat penginapan di Kabupaten Maros. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5-20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.